Halo Book Lovers, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Bicara Buku bersama saya Bang Irwan, founder Smart Reading 4.0 dan channel Bicara Buku. Teman-teman sekalian, saya akan mereview kembali kebebasan finansial dari Grand Sabatire ini. Pada bagian kedua, kita sudah membahasnya pada bagian pertama pada video sebelumnya. Dan kali ini kita akan menyambung kembali pembahasan kita tentang financial freedom atau kebebasan finansial ini. Pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang 7 level financial freedom dan mungkin sebagian Anda juga sudah membuat coret-coretan Anda berada di level yang mana, dan tentu saja kita punya target untuk mencapai level 6 kalau bisa ke level 7. Oke, nah sekarang kita sudah melewati juga 3 step sebelumnya. Kita perlu untuk mengetahui angka Anda. Nah, ini penting teman-teman sekalian nih, supaya kita tahu sebenarnya untuk financial freedom itu kita pensiun itu butuh tabungan atau investasi berapa sih. Yang kedua, kita sudah kalkulasi berapa uang kita saat ini, kita sudah tahu pengurangan antara aset kita dengan liability kita, dan yang ketiga kita sudah memiliki mindset yang benar tentang bagaimana menciptakan kekayaan itu, yaitu bagaimana kita memainkan antara pendapatan, belanja, dan juga tabungan atau investasi kita. Nah, sekarang kita akan masuk ke langkah yang keempat, yaitu fokus pada yang berdampak besar pada tabungan. Nah, ini nih penting banget kita mengetahui ini teman-teman sekalian, supaya kita bisa mengakselerasi bagaimana pertumbuhan tabungan atau investasi kita. Yang pertama tentu saja adalah mengendalikan pengeluaran. Nah, kita sudah tahu ini spending yang harus kita atur. Banyak sekali cara untuk membuat pengeluaran kita terkendali, karena pengeluaran ini biasanya tidak kita sadari, tahu-tahu uang kita sudah habis. Nah, ini ada beberapa cara. Mengkalkulasi tarif real Anda per jam. Jika gaji Anda sebulan misalnya 10 juta, untuk bekerja Senin sampai Jumat selama 8 jam per hari, maka tarif real Anda adalah 160 jam per bulan. Jadi, jumlah jam bekerja Anda ini pendapatan Anda dibagi dengan jumlah jam bekerja Anda, sehingga Anda bisa tahu bahwa dengan contoh seperti ini, misalnya per jamnya saya hanya dibayar 62.500. Jadi kita perlu tahu angka ini. Kenapa? Karena ini nanti akan menentukan ketika kita belanja. Misalnya nih teman-teman sekalian, kita masuk ke kafe, ya kan? Kita pesan minum lengkap dengan makannya. Totalnya adalah 80.000. Sendiri nih, lagi santai-santai. Anda ketika mengetahui berapa tarif Anda per jam, Anda langsung tahu bahwa kalau saya membeli di sini atau belanja di sini, maka saya sedang mengorbankan 1 jam lebih dari waktu bekerja saya. Nah, ini penting karena ini kaitannya dengan mindset ketika kita belanja. Banyak orang yang tidak terkendali ketika belanja karena tidak tahu bahwa sebenarnya ketika dia minum di Starbucks misalnya, boleh jadi dia sedang menukarkan 2 atau 3 jam waktu bekerjanya yang telah dia korbankan selama ini, gitu. Itu penting. Kemudian teman-teman sekalian, kita juga di dalam buku ini juga menjelaskan bagaimana cara mengendalikan 3 faktor pengeluaran terbesar, yaitu rumah, kendaraan, dan juga makanan. Nah, sebenarnya agak tricky sih di dalam buku ini karena berasal dari pengalaman si penulis. Misalnya untuk rumah, kalau di Amerika banyak jasa untuk menjaga rumah orang yang dia tinggalkan untuk urusan bisnis misalnya, dan ternyata banyak yang membutuhkan layanan seperti itu. Jadi orang bisa tinggal gratis di rumah tersebut tanpa menyewa, dan simbiosis mutualisme dengan pemilik rumah. Saya tidak tahu kalau di Indonesia apakah banyak model seperti itu, tapi ada banyak cara untuk kita bisa mensiasati pengeluaran yang sangat besar dari tempat tinggal atau rumah ini. Ya, misalnya kalau Anda kos gitu kan, Anda bisa numpang di teman kosan Anda, berbagi pembiayaannya dan sebagainya gitu kan. Jadi intinya adalah temukanlah cara terbaik untuk minimalisir untuk tempat tinggal ini, anggaran tempat tinggal. Kendaraan juga seperti itu, dan juga makanan juga seperti itu. Jadi contohnya kalau makanan ada banyak spot untuk makanan gratis. Anda bisa memanfaatkan itu kalau kita berbicara tentang mengendalikan pengeluaran gitu kan. Dan itu adalah tips dari Grand Sabatire dalam buku ini. Nah, yang kelima teman-teman sekalian adalah singkirkan jam kerja 9 sampai 5, 9 pagi sampai 5 sore. Jadi kalau Anda ingin mencapai financial freedom kata Grand Sabatire,
pastikan bahwa Anda tidak hanya bekerja pada pekerjaan formal Anda dari jam 9 sampai jam 5, tapi Anda bisa memanfaatkan waktu Anda di sela-sela itu. Karena itu Grand Sahabat Tiro menjelaskan tentang dua strategi, jangka pendek dan jangka panjang. Misalnya untuk jangka pendeknya, manfaatkan tunjangan, transport, komunikasi, dan lain-lain. Jadi ini akan membuat kita bisa menghemat. Yang kedua, negosiasikan agar Anda bisa bekerja di luar kantor. Karena begitu Anda bekerja di kantor dari jam 9 sampai jam 5 dan Anda terus ada di sana, kecil kemungkinan Anda bisa mendapatkan sumber-sumber penghasilan yang lain. Tapi kalau Anda di luar, begitu Anda selesaikan pekerjaan Anda bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lainnya yang begitu banyak dan bisa menjadi sumber-sumber penghasilan baru. Kemudian yang ketiga, ya negosiasi. Minta kenaikan gaji. Bukan hal yang mudah, tetapi ketika Anda memang memiliki impact ke perusahaan atau tempat Anda bekerja, Anda bisa menegosiasikan gaji Anda. Kemudian untuk strategi jangka panjangnya, sederhana saja rumusnya, yaitu skill tambah networking sama dengan uang. Jadi teman-teman sekalian, ya kalaupun Anda bekerja saat ini agak ketat 9 sampai 5, Anda harus pastikan bahwa di masa-masa Anda bekerja ini Anda tetap mengimprove skill Anda dan kemudian memperluas networking Anda. Karena itu pekerjaan yang paling berpotensi memberikan keuntungan finansial di masa depan adalah ketika Anda bekerja bisa sambil meningkatkan skill dan bisa sambil meluaskan networking Anda. Dan itulah yang akan menghasilkan uang, karena keterampilan adalah uang masa depan, dan bertemanlah dengan banyak orang karena mereka adalah sumber-sumber finansial Anda. Nah, kemudian teman-teman sekalian, pada step yang keenam, perbanyaklah aliran penghasilan. Tadi kita sudah mereduksi income kita, belanja kita, pengeluaran kita. Sekarang bagaimana memperbanyak aliran penghasilan. Ada banyak opsi untuk ini teman-teman sekalian. Ada orang yang bekerja sebagai employee, ada yang bekerja sebagai self-employee. Tapi kata Grand Sahabat Tiro, apapun pekerjaan Anda, mulailah menciptakan pekerjaan sampingan. Dan kerangka di dalam membangun pekerjaan sampingan ini, kata Grand Sahabat Tiro, adalah analisa minat dan keterampilan Anda. Jadi usahakan kerjaan sampingan Anda adalah sesuatu yang Anda sukai. Jadi kita bisa bayangkan kalau Anda bekerja sampingan, tapi antara pekerjaan utama dan pekerjaan sampingan Anda dua-duanya adalah hal yang Anda benci, itu tentu saja akan membuat Anda jauh lebih tidak bahagia gitu kan. Kemudian tentukan keterampilan baru apa yang Anda ingin pelajari. Nah, ini penting nih, selama kita bekerja di tempat pekerjaan utama kita, Anda sudah harus punya target-target keterampilan baru apa yang Anda ingin kuasai. Kemudian dari semua keterampilan yang Anda pelajari, dari semua pelajaran kemampuan baru yang Anda tumbuhkan dari pekerjaan Anda, evaluasi potensi penghasilan yang menghasilkan uang dari apa yang Anda pelajari tersebut. Jadi tidak semua yang kita pelajari mungkin bisa menghasilkan uang, tapi ada mungkin beberapa yang bisa kita eksplorasi dan eksploitasi menjadi sumber penghasilan. Dan tentukan harga jualnya, ini yang penting. Jadi pastikan bahwa keterampilan Anda itu Anda tahu bagaimana memonetize-nya gitu. Nah teman-teman sekalian, yang terakhir, step yang terakhir adalah investasikan sebanyak mungkin dan sedini mungkin. Jadi tadi kita sudah bicara bagaimana mereduksi pengeluaran, kemudian bagaimana membuka keran-keran penghasilan, dan yang terakhir adalah bagaimana agar kita menginvestasikan sebanyak mungkin dan sedini mungkin uang yang kita dapatkan sebelum kita belanjakan. Itu poinnya gitu kan. Jadi teman-teman sekalian, tapi bukan berarti kita asal nabung atau asal investasi. Kita perlu mengetahui juga ada beberapa catatan Grand Sahabat Tiro di sini. Yang pertama, jangan investasi pada sesuatu yang Anda tidak pahami, ya kan? Orang lagi investasi pertanian, ekspor gitu kan, ekspor komoditas pertanian, tiba-tiba ada invest di situ, padahal Anda tidak pahami bagaimana bisnisnya. Orang lagi investasi di bidang properti, tapi Anda tidak ngerti di sana, Anda masuk saja gitu kan, tanpa ilmu, tanpa pengetahuan, tanpa jaringan, akhirnya Anda akan rugi sendiri. Dan yang ketiga adalah hati-hati dengan investasi trendy. Ini misalnya, ya saya nggak tahu ya, tapi salah satu contohnya misalnya Bitcoin. Kalau Anda tidak pahami betul dengan baik gitu kan, atau dia volatility-nya ketidakpastiannya tinggi misalnya, ya bagi Grand Sahabat Tiro Anda tidak perlu untuk gambling di sana gitu. Jadi berinvestasilah untuk hal-hal yang secara kemungkinannya lebih pasti daripada hal-hal yang berbau gambling. Nah teman-teman sekalian, jadi menurut Grand Sahabat Tiro, kalau Anda ingin berinvestasi, inti portofolio investasi itu adalah saham, kemudian obligasi, kemudian real estate.
ini yang direkomendasikan oleh Grand Sabater, dan ini adalah faktor pemicu kekayaan menurut Grand Sabater yang paling real dibandingkan dengan spekulasi-spekulasi pada bentuk investasi yang lain. Nah, teman-teman sekalian, menurut saya buku ini hebat, gitu kan? Tapi bagi Anda yang tidak setuju dengan skema perbankan, mungkin memang agak membingungkan. Tapi tidak semua hal dari buku ini bergantung kepada perbankan. Ada juga yang kaitannya dengan mindset tadi, dan juga bagaimana kita meningkatkan investasi kita pada peluang-peluang investasi yang lain selain yang bisa dibiayai oleh bank. Nah, teman-teman sekalian, semoga review buku ini bermanfaat. Sampaikan atau bagikan kepada sebanyak mungkin teman-teman Anda yang mungkin membutuhkan apa yang ada dari channel ini, dan semoga kita bisa tetap bertumbuh bersama channel ini untuk mengedukasi masyarakat Indonesia. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.